Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian dari David, NIM 2207, prodi D3 Teknik Mesin. Kali ini saya akan membuat gambar yaitu bentangan 5 Sega terpancung. Langkah alat-alat yang saya gunakan yaitu pensil 2 buah, yaitu pensil 2B dan pensil HB, dan satu lagi penghapus, jangkar, busur, penggaris, dan saya juga menggunakan kertas A3 untuk sebagai bahan ini gambar. Lanjut dalam pembuatan gambarnya, yaitu yang pertama kita membuat diameter bawahnya dengan ukuran 60 mm. Kita menggunakan satuan mm dalam menggambar. Dalam membuat gambarnya kita menggunakan pensil HB, yaitu untuk membuat garis batu. Yang pertama itu adalah diameter bawah dengan ukuran 60 mm. Setelah itu kita membuat diameter tegaknya dengan ukuran 80 mm. Kita ambil di tengah ini untuk membuat bagian diameter tegaknya. Nah, bagi selanjutnya yaitu diameter bawah dengan ukuran 80 mm. Setelah kita membuat diameter bawah dan diameter tegak, kita tarik garis dari ujung sini ke ujung sini untuk membuat limasnya seperti ini. Dan langkah selanjutnya yaitu kita tarik garis dari sini ke atas dengan ukuran 40. Terus ke sampingnya sebesar 30. Ini kita lakukan guna untuk mencari sudut di tengah ini untuk membuat limasnya. Ya, habis itu kita mencari sudut sebesar 25, dapat di sini. Nah, setelah itu kita tarik garis di titik tengah ini sebesar sudut yang sudah kita tentukan, yaitu sebesar 25 di sini. Nah, sudah didapatkan sudut sebesar 25, jadi garis bantu yang kita gunakan untuk mencari bisa dihapus. Dan dalam gambar pastikan kebersihan nomor 1. Dan setelah itu kita tarik garis di bagian ini ke bawah. Garis di bawah ini sama dengan diameter bawah, yaitu sebesar 60 mm juga. Contohnya kita ambil di sini. Jika sudah, kita bikin garis sebesar 60 mm juga. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat lingkaran pada diameter yang sudah kita bikin di bawah ini, yaitu dengan cara kita tempelkan jangkar kita yang ujungnya di sini dan letakkan ujung pensilnya di sini. Lalu kita lingkar ke bagian selanjutnya.
Nah, langkah selanjutnya yaitu di sini kita akan membuat segi 6. Jadi kita akan membuat sekitar dua bulatan lagi, yaitu caranya kita tempelkan jangkar kita yang ujungnya di sini, pensilnya di tengah, lalu tarik ke bagian sini, dan juga ke bagian sini, dan satunya lagi juga seperti itu. Jika kita sudah mendapatkan titiknya, yaitu maka kita tarik dari titik sini ke bagian ini. Jika sudah persegi 6 yang kita buat, yaitu garis yang kita gunakan sebagai garis bantu tadi, bisa dihapus. Nah, setelah kita melakukan langkah selanjutnya, yaitu kita tarik garis ke bagian ini ke bawah, ini ke bawah, ketemunya di sini, dan juga ini ke bawah, dan juga nanti akan bertemu di sini. Nah, langkah selanjutnya yaitu di bagian titik ini dan titik ini kita tarik titiknya ke atas seperti ini. Seperti ini. Kita hanya perlu menarik titik yang ini sama ini, karena bagian bawah di sini sama ini, otomatis kalau kita tarik ke atas garisnya juga akan sama. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita tarik titik ini ke puncak seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita tarik garis di sudut yang udah kita tentukan tadi, yaitu di sini. Kita tarik garisnya ke samping. Usahakan menggunakan penggaris siku 2 supaya garisnya bisa lurus. Ini satu. Dan di bagian tengah ini kita nggak perlu menarik titiknya ke samping, karena dia tidak ada bagian garis yang terhubung di bawahnya, jadi cuma bagian ini sama ini saja. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat bentangannya, yaitu contohnya ini bebas ya, kita bisa ngambil segini, ini kita tarik garis. Nah, kita selanjutnya yaitu ingin membuat bentangannya. Cara membuat bentangannya yaitu kita menggunakan jangkar. Kita tancapkan jangkar kita yang ujungnya di ujung sini, dan pensilnya di bagian sini. Nah, setelah itu kita lingkar ke samping. Dan sama ini di bagian garis yang udah kita tarik tadi, kita juga menariknya ke samping, tapi bukan di bagian dalamnya, kita mengambil di titik bagian paling luarnya ya, seperti ini ya. Jadi kita mengambilnya di bagian sini, di bagian titik paling luar, bukan di bagian paling dalam.
Ya, kita tarik juga, kita kali sebanyak garis yang sudah kita bikin. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat jaraknya, yaitu dengan cara kita mengambil diameter dari segi 6 yang udah kita bikin. Caranya yaitu kita tempelkan busur kita yang ujungnya di sini dan di bagian sini. Ini kalau kita putar kita sudah mendapatkan diameternya. Jadi kita untuk mencari berapa besarnya yaitu seperti ini. Kita tentukan, kita buat bikin garis sebanyak 6 garis. Kita bikin sebanyak 7 garis. 2 jadi garisnya kurang, jadi kita tambah. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti satu lagi di sini. Setelah kita mendapatkan jaraknya, maka kita tarik garisnya dari ujung sini ke sini seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, langkah selanjutnya ketika kita udah bikin bentangannya, kita menggaris bentangannya, yaitu kita mulai dari ujung sini. Tapi sebelum membuat itu kita kasih penomoran supaya kita lebih mudah untuk membuatnya. Yaitu kita mulai penomorannya, kalau berarti kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan juga sama seperti ini. Nanti sampai 6 balik lagi ke 1 seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini juga sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan balik ke 1. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menggambar bentangannya. Berarti kita mulai dari 1, yaitu bagian sini. Kita tidak menggunakan melengkung, kita bisa menggunakan karena kita hanya bikin garis lurus biasa, itu seperti ini. Kita tarik garis ini. Dan kalau kita menggambar garis beda, usahakan kita menggunakan pensil 2B supaya lebih jelas. Ini 1, habis itu ke bawah 1, 2, selanjutnya di sini, nah, selanjutnya juga di sini. Nanti pada titik di bagian keempat dia udah sampai puncak dan naik lagi. Naik ke atas 1, naik ke sini, naik ini, dan terakhir naik ke sini. Nah, gambar yang kita bikin udah selesai. Untuk membedakan mana garis benda dan mana garis bantu, yaitu kita tebalkan garis bendanya itu menggunakan pensil 2B.
Nah, setelah kita menebalkan garis bendanya, maka gambar kita tentang bentangan limas tegak terpancung sudah selesai. Dan inilah hasil akhirnya. Mohon maaf kalau kurang bersih karena kondisinya kurang memadai. Ya telah selesai penjelasan tentang gambar limas tegak terpancung saya jelaskan. Jadi apabila ada kesalahan atau kurang mengerti dari cara saya menjelaskan, saya minta maaf. Saya Rian dari Salafit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian dari Salafit. NIM 2207. Prodi D3 Teknik Mesin. Kali ini saya akan membuat gambar yaitu bentangan limas tegak terpancung. Alat-alat yang saya gunakan yaitu pensil 2 buah, yaitu pensil 2B dan pensil HB, dan satu lagi penghapus, jangkar, busur, penggaris, dan saya juga menggunakan kertas A3 untuk sebagai bahan yang digambar. Mari saya akan lanjut dalam pembuatan gambarnya, yaitu yang pertama kita membuat diameter bawahnya dengan ukuran 60 mm. Kita menggunakan satuan milimeter dalam menggambar. Dalam membuat gambarnya kita menggunakan pensil HB, yaitu untuk membuat garis batu. Yang pertama itu adalah diameter bawah dengan ukuran 60 mm. Setelah itu kita membuat diameter tegaknya dengan ukuran 80 mm. Kita ambil di tengah ini untuk membuat bagian diameter tegaknya. Nah, bagi selanjutnya yaitu diameter bawah dengan ukuran 80 mm. Setelah kita membuat diameter bawah dan diameter tegak, kita tarik garis dari ujung sini ke ujung sini untuk membuat limasnya seperti ini. Dan langkah selanjutnya yaitu kita tarik garis dari sini ke atas dengan ukuran 40. Terus ke sampingnya sebesar 30. Ini kita lakukan guna untuk mencari sudut di tengah ini untuk membuat limasnya. Ya, habis itu kita mencari sudut sebesar 25, dapat di sini. Nah, setelah itu kita tarik garis di titik tengah ini sebesar sudut yang sudah kita tentukan, yaitu sebesar 25 di sini. Nah, sudah didapatkan sudut sebesar 25, jadi garis bantu yang kita gunakan untuk mencari bisa dihapus. Dan dalam menggambar pastikan kebersihan nomor 1. Dan setelah itu kita tarik garis di bagian ini ke bawah. Garis di bawah ini sama dengan diameter bawah, yaitu sebesar 60 mm juga. Contohnya kita ambil di sini. Ketika sudah kita bikin garis
sebesar 60 diameter 60 mili juga. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat lingkaran pada diameter yang sudah kita bikin di bawah ini, yaitu dengan cara kita tempelkan jangkar kita yang ujungnya di sini dan letakkan ujung pensilnya di sini. Lalu kita lingkar ke bagian selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu di sini kita akan membuat segi 6. Jadi kita akan membuat sekitar dua bulatan lagi, yaitu caranya kita tempelkan jangkar kita yang ujungnya di sini, pensilnya di tengah, lalu tarik ke bagian sini, dan juga ke bagian sini, dan satunya lagi juga seperti itu. Jika kita sudah mendapatkan titiknya, yaitu maka kita tarik dari titik sini ke bagian ini. Jika sudah persegi 6 yang kita buat, yaitu garis yang kita gunakan sebagai garis bantu tadi, bisa dihapus. Nah, setelah kita melakukan langkah selanjutnya, yaitu kita tarik garis ke bagian ini ke bawah, ini ke bawah, ketemunya di sini, dan juga ini ke bawah, dan juga nanti akan bertemu di sini. Nah, langkah selanjutnya yaitu di bagian titik ini dan titik ini kita tarik titiknya ke atas seperti ini. Seperti ini. Kita hanya perlu menarik titik yang ini sama ini, karena bagian bawah di sini sama yang ini otomatis kalau kita tarik ke atas garisnya juga akan sama. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita tarik titik ini ke puncak seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita tarik garis di sudut yang udah kita tentukan tadi, yaitu di sini. Kita tarik garisnya ke samping. Usahakan menggunakan penggaris siku 2 supaya garisnya bisa lurus. Ini satu. Dan di bagian tengah ini kita nggak perlu menarik titiknya ke samping, karena dia tidak ada bagian garis yang terhubung di bawahnya, jadi cuma bagian ini sama ini saja. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat bentangannya, yaitu contohnya ini bebas ya, kita bisa ngambil begini, ini
kita tarik garis. Nah, kita selanjutnya yaitu ingin membuat bentangannya. Cara membuat bentangannya yaitu kita menggunakan jangkar. Kita tancapkan jangkar kita yang lincingnya di ujung sini dan pensilnya di bagian sini. Dan setelah itu kita lingkar ke samping. Dan sama ini di bagian garis yang udah kita tarik tadi, kita juga menariknya ke samping, tapi bukan di bagian dalamnya, kita mengambil di titik bagian paling luarnya ya, seperti ini ya. Jadi kita mengambilnya di bagian sini, di bagian titik paling luar, bukan di bagian paling dalam. Nah, setelah itu kita tarik juga, kita tarik sebanyak garis yang sudah kita bikin. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat jalannya, yaitu dengan cara kita mengambil diameter dari segi 6 yang udah kita bikin. Caranya yaitu kita tempelkan busur kita yang lincingnya di sini dan di bagian sini. Ini kalau kita putar kita sudah mendapatkan diameternya. Jadi kita untuk mencari berapa besarnya yaitu seperti ini. Kita tentukan, kita buat bikin garis sebanyak 6 garis. Kita bikin sebanyak 7 garis. 2 jadi garisnya kurang, jadi kita tambah. Jalan-jalan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti satu lagi di sini. Setelah kita mendapatkan jaraknya, maka kita tarik garisnya dari ujung sini ke sini, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, langkah selanjutnya ketika kita udah bikin bentangannya, kita menggaris bentangannya, yaitu kita mulai dari ujung sini. Tapi sebelum membuat itu kita kasih penomoran supaya kita lebih mudah untuk membuatnya, yaitu kita mulai penomorannya. Kalau berarti kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan juga sama seperti ini. Nanti sampai 6 balik lagi ke 1 seperti ini. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini juga sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan balik ke 1. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menggambar bentangannya. Berarti kita mulai dari 1, yaitu bagian sini. Kita tidak menggunakan melengkung, kita bisa menggunakan karena kita hanya bikin garis lurus biasa, itu seperti ini. Kita tarik garis ini. Dan kalau kita menggambar garis
garis benda usahakan kita menggunakan pensil 2B supaya lebih jelas. Ini satu, habis itu ke bawah satu, dan dua, selanjutnya di sini, ya, selanjutnya juga di sini. Nanti pada titik di bagian keempat dia udah nyampe puncak dan naik lagi. Naik ke atas satu, naik ke sini, naik ke sini, dan terakhir naik ke sini. Nah, gambar yang kita bikin udah selesai. Untuk membedakan mana garis benda dan mana garis bantu, yaitu kita tebalkan garis bendanya itu menggunakan pensil 2B. Nah, setelah kita menebalkan garis bendanya, maka gambar kita tentang bentang limas tegak terpancung sudah selesai. Dan inilah hasil akhirnya. Mohon maaf kalau kurang bersih karena kondisinya kurang memadai. Ya telah selesai penjelasan tentang gambar limas tegak terpancung saya jelaskan. Jadi apabila ada kesalahan atau kurang mengerti dari cara saya menjelaskan, saya minta maaf. Saya Rian dari Salapit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.